Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Linda dan partner saya Eliza akan mempresentasikan final project simulasi aktuaria kami yang berjudul Analisis Resiko Kerugian Saham Perusahaan Food and Beverage menggunakan pengukuran value at risk dan metode simulasi Monte Carlo. Nah, sebelum kita masuk ke materi apa aja yang bakal kita berikan selama presentasi, kenalin dulu nih yang bakal menemani kalian selama presentasi. Ada aku, Linda, dan partnerku ada Eliza. Nah, selama presentasi kali ini kami akan membawakan materi berupa pendahuluan, dasar teori, step analisis, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. So, enjoy the presentation, guys. Ya, jadi selanjutnya sesuai yang udah dijelaskan oleh Linda pada table of content, pertama-tama kita masuk ke pendahuluan. Jadi di pendahuluan ini terdapat 3 hal yang mendasari paper ini, yaitu yang pertama ada pasar modal, investasi dan resiko, value at risk atau VAR, dan simulasi Monte Carlo. Jadi pasar modal, apa sih pasar modal itu? Jadi pasar modal ini adalah tempat di mana sebuah perusahaan dapat menjual saham dan obligasi dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya perusahaan dapat menggunakannya sebagai tambahan dana untuk memperkuat modal perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada investasi dan risiko. Dalam dunia bisnis, investasi merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena investasi adalah senjata utama bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya agar lebih luas. Namun, apabila ingin mendapatkan return yang tinggi, maka risiko kerugian yang akan dialami juga semakin tinggi. Lalu, bagaimana cara mengelola atau mengatasi atau mengukur risiko tersebut? Value at risk atau VAR dan simulasi Monte Carlo inilah yang merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur risiko itu sendiri. Selanjutnya ada dasar teori yang digunakan pada paper kali ini. Yang pertama ada return saham. Return saham adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu atau institusi dari hasil kebijakan investasi saham yang telah dilakukannya. Return saham ini juga dapat dirumuskan sebagai berikut. Return sama dengan PT dikurangi PT minus 1 plus DT per PT minus 1, di mana PT ini merupakan harga saham pada waktu ke T, PT minus 1 adalah harga saham pada waktu sebelumnya, dan DT adalah nilai dividen. Lalu ada return portfolio. Jadi return portfolio ini merupakan tingkat pengembalian saham yang diharapkan atas investasi yang ditanam beberapa kelompok saham. Return dari portofolio ini dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. RPX sama dengan sigma dari WI dikali RIX dengan I dari 1 sama dengan N, di mana N adalah banyaknya aset dalam portofolio, RIX adalah return aset ke I pada periode ke T, WI adalah besarnya komposisi atau proporsi aset ke I dalam portofolio. Lalu selanjutnya ada value at risk atau VAR. Value at risk atau VAR ini merupakan estimasi kerugian maksimum yang akan didapatkan selama periode tertentu dalam kondisi pasar normal pada tingkat kepercayaan tertentu. Secara teknis, VAR ini dengan tingkat kepercayaan dinyatakan sebagai bentuk kuantil ke alfa dari distribusi return. Perhitungan VAR dengan tingkat kepercayaan 1 minus alfa setelah T periode dapat dinyatakan sebagai berikut. VAR 1 minus alfa sama dengan W0 dikalikan R bintang, di mana W0 merupakan investasi awal aset dan R bintang adalah kuantil ke alfa dari distribusi return. Selanjutnya ada VAR dengan metode simulasi Monte Carlo. Menurut Rubinstein dan kawan-kawan pada tahun 2004, selanjutnya VAR dengan metode simulasi Monte Carlo. Value at risk atau VAR dengan metode simulasi Monte Carlo pada portofolio mengasumsikan bahwa return aset-aset pembentuk portofolio ini berdistribusi normal multivariat yang disimulasikan dengan menggunakan parameter yang sesuai dan tidak mengasumsikan bahwa return portofolio bersifat linear terhadap return aset tunggalnya.
Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, pada penelitian kali ini digunakan data sekunder yang diperoleh dari website finance.yahoo.com yang berupa data harga saham penutupan harian pada sektor consumer cyclical and defensive, yaitu pada perusahaan McD, Coca-Cola Company, dan Yum Brands. Dengan durasi waktu yang kita gunakan di sini mulai dari tanggal 1 Desember 2020 hingga 1 Desember 2022, sehingga masing-masing perusahaan memiliki 504 data harga saham penutupan close yang diasumsikan bahwa return sahamnya ini berdistribusi normal. Selanjutnya ada teknis analisis data. Proses analisis data yang dilakukan ini menggunakan algoritma perhitungan value at risk dengan metode simulasi Monte Carlo. Metode ini digunakan untuk menentukan kerugian maksimum pada aset tunggal dan portofolio. Perhitungan dilakukan dengan bantuan software Microsoft Excel. Kemudian langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh Eliza. Selanjutnya ada step analisis untuk menghitung rata-rata hasil nilai VaR, yaitu yang pertama adalah dengan cara menghitung return portofolio pada waktu ke T dengan menggunakan persamaan 2 atau persamaan return untuk menentukan return portofolio pada dasar teori. Selanjutnya langkah yang kedua adalah menentukan nilai parameter untuk return portofolio serta korelasi antar variabel untuk mengetahui ada atau tidaknya efek diversifikasi portofolio. Yang ketiga adalah mensimulasikan nilai return portofolio dengan membangkitkan secara random return aset-aset yang berdistribusi normal multivariat dengan parameter yang diperoleh pada langkah kedua sebanyak n kali. Lalu langkah yang keempat adalah mencari estimasi kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan 1 minus alfa. Langkah kelima yaitu menghitung nilai VaR pada tingkat kepercayaan 1 minus alfa dalam periode waktu T hari dengan persamaan keempat pada dasar teori atau persamaan untuk menentukan nilai VaR. Dan yang keenam adalah mengulangi langkah ketiga sampai langkah kelima sebanyak m kali. Dan yang terakhir adalah menghitung rata-rata hasil nilai VaR dari langkah keenam. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dalam perhitungan resiko aset tunggal untuk mendapatkan nilai value at risk, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari nilai return saham harian dari ketiga perusahaan dengan menggunakan persamaan satu seperti yang sudah dijelaskan oleh Eliza. Kemudian dihitung nilai ekspektasi dan simpangan baku dari return setiap saham menggunakan persamaan 2. Kemudian diperoleh data seperti tabel berwarna hijau di layar kalian. Nah, dari hasil perhitungan pada tabel 1 ini akan digunakan untuk melakukan simulasi Monte Carlo, di mana akan disimulasikan nilai return dengan membangkitkan return aset tunggal sebanyak data saham, yaitu sebanyak 504 data, yang akan dihitung ekspektasi dan simpangan bakunya. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai value at risk dari masing-masing perusahaan menggunakan persamaan 4. Kemudian akan dilakukan lagi sebanyak 1000 kali replikasi hingga memperoleh 1000 nilai value at risk. Nah, gunanya kita melakukan iterasi sebanyak 1000 kali ini untuk menstabilkan nilai value at risk yang berbeda pada setiap simulasinya. Nah, nilai VaR dari setiap saham dengan tingkat kepercayaan 1%, 5%, dan 10% ini dapat dilihat di tabel berwarna pink seperti di layar kalian yang memiliki tanda negatif. Tanda negatif ini berarti bahwa terdapat kerugian pada return saham tersebut. Selanjutnya ada perhitungan resiko portofolio. Nah, pada portofolio saham perlu dilakukan penentuan proporsi atau pembobotan masing-masing saham untuk mendapatkan nilai value at risk. Nah, kami memutuskan untuk menggunakan pembobotan 50, 25, 25, 50 untuk McD, dan 25 untuk Coca-Cola dan Yum Brand. Kemudian untuk mendapatkan nilai value at risk, perlu terlebih dahulu menentukan nilai ekspektasi dan simpangan baku dari return aset-aset pembentuk portofolio dengan mensimulasikan nilai return menggunakan simulasi Monte Carlo, di mana akan dibangkitkan secara random return portofolio yang berdistribusi normal multivariat menggunakan software Excel, kemudian didapatkan ekspektasi dan simpangan baku seperti tabel berwarna biru di layar kalian. Nah, selanjutnya kita perlu mencari nilai value at risk dengan menggunakan persamaan 6, menggunakan Microsoft Excel juga, kemudian didapat nilai berdasarkan tingkat kepercayaan 1%, 5%, dan 10% seperti yang ada di tabel hijau. Nah,
Berdasarkan grafik dan tabel warna hijau, risiko yang dihasilkan portofolio menunjukkan nilai yang lebih rendah pada masing-masing aset tunggal. Berdasarkan perbandingan dari portofolio, didapatkan bahwa risiko terendah terdapat pada portofolio dibandingkan dengan aset tunggal, di mana pada tingkat kepercayaan 99%, kerugian yang diderita investor tidak melebihi dari Rp177.521 dengan jangka waktu 1 hari setelah tanggal 1 Desember 2022. Begitu juga untuk tingkat kepercayaan 95% dan 90%. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, investasi saham aset tunggal pada saham McD, Coca-Cola, dan Yum Brand untuk periode 1 Desember 2020 hingga 1 Desember 2022 diduga akan memberikan kerugian pada return. Kerugian terbesar berturut-turut akan dialami pada investasi saham Yum, kemudian Coca-Cola, lalu disusul oleh McD. Jika dilakukan investasi sebesar 100 juta pada setiap aset tunggal, maka kerugian yang dialami 1 hari setelah 1 Desember adalah sebesar yang seperti di layar. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua bahwa pembentukan portofolio sebagai diversifikasi risiko saham menunjukkan return yang mengalami kerugian, namun nilainya lebih kecil dibandingkan dengan aset tunggal. Nah, portofolio optimal dengan resiko terendah didapatkan pada proporsi pembobotan 50%, 25%, dan 25%. Apabila investasi dilakukan pada 100 juta, maka kerugian yang dapat terjadi 1 hari setelah 1 Desember 2022 pada tingkat kepercayaan 1%, 5%, dan 10% berturut-turut sebagai berikut. Nah, terakhir, peningkatan tingkat kepercayaan pada aset tunggal dan portofolio akan menyebabkan pengurangan risiko investasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa return terbaik itu ditunjukkan oleh pembentukan portofolio, return yang ditunjukkan oleh portofolio. Selanjutnya ada daftar pustaka. Berikut ini merupakan 9 daftar pustaka yang kita gunakan untuk penelitian kali ini. Nah, kita udah sampai di akhir. Sekian presentasi dari aku dan Eliza. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang nonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Sekian dan terima kasih. See you next final project.